Kisah penciptaan menurut Kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Pada hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, lalu terang dan gelap. Lalu kemudian Allah menamai terang itu menjadi siang dan gelap itu menjadi malam. Itulah hari yang pertama. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, atmosfer, untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Inilah dunia yang indah yang diciptakan oleh Allah pada hari yang kedua. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Daratan itu seperti gunung-gunung, dataran rendah, bukit, dan lain sebagainya. Lalu Allah menutupi daratan tersebut dengan rumput, bunga-bunga yang indah, pohon-pohon yang berbuah, yang berbiji, dan pohon-pohon yang indah lainnya. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang untuk memisahkan waktu pagi, siang, dan malam, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang yang indah yang ada di langit. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan hewan yang hidup di dalam air dan di udara, yaitu segala macam jenis hewan di laut, ikan-ikan, gurita, bintang laut, kuda laut, dan lain sebagainya. Dan juga segala macam burung-burung yang terbang dengan sayapnya yang indah sekali. Dan pada hari yang keenam, Allah menciptakan segala macam hewan yang hidup di darat. Ada kelinci, sapi, kuda, domba, hamster, anjing, kucing, singa, jerapah, semut, kecoa, dan masih banyak lagi. Lalu Allah juga menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan dari debu dan tanah itu lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu jadilah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang ke-7, Allah beristirahat. Allah digambarkan seperti kita, manusia. Pada waktunya Allah beristirahat untuk menikmati semua ciptaannya. Lalu Allah memberkati semua ciptaannya itu. Kejadian 2 ayat yang ketiga, Allah berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, adik-adik dan bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita semua sudah mendengar kisah penciptaan dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Namun sebelum kita merefleksikan, memaknai kisah penciptaan itu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca kisah penciptaan ini. Yang pertama adalah Alkitab itu ditulis oleh manusia yang dituntun oleh Roh Kudus. Termasuk kisah penciptaan ini. Kisah ini adalah tulisan manusia yang hidup di masa yang lampau, di budaya yang berbeda dengan kita, dan teknologi saat itu belum semaju kita,
peradabannya berbeda. Yang kedua, namanya manusia, seperti saya dan saudara-saudara semua, tentu punya keterbatasan di sana sini. Peradaban itu punya kisahnya sendiri. Maka dari itu, mari kita menempatkan kisah penciptaan ini sebagaimana kisah ini ditulis oleh manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan yang ketiga, kisah penciptaan adalah refleksi manusia atas Allah, atas karya Allah di dalam kehidupan ini. Nah, lalu apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah penciptaan menurut kitab Kejadian 1 dan kitab Kejadian 2 ayat 1-7? Yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini dengan dasar cinta kasih. Yang kedua, Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini dalam sebuah proses yang panjang. Yang ketiga, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sebuah tujuan, yaitu supaya seluruh ciptaan memuji dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari ketiga pelajaran tersebut, mari segala aktivitas dan tanggung jawab kita di dunia, kita dasari juga dengan cinta kasih seperti Allah yang menciptakan dunia ini dengan cinta kasih. Apa sih contohnya mendasari hidup ini dengan cinta kasih? Nah, ini contoh untuk adik-adik. Ketika orang tua adik-adik meminta bantuan adik-adik, "Dek, ayo nyapu latar bareng bapak atau ibu atau simbah. Adik bantuin bapak atau simbah atau ibu menyapu halaman yuk." Apa jawab adik-adik? Kalau adik-adik mendasari hidup adik-adik dengan cinta kasih, maka adik-adik akan menjawab, "Siap Dan, siap Pak, siap Bu, siap Bah." Tetapi berbeda ketika adik-adik tidak mendasari hidup adik-adik dengan cinta kasih. Maka adik-adik akan menjawab, "Wegah men, moh mending main game." Atau, "Aku gelem ngrewangi Pak, Bu, Mbah, asal mengko ditumbaske jajan ya." Nah, ini juga panggilan bagi orang tua untuk bisa memberikan teladan cinta kasih untuk siapapun yang merasa memiliki orang-orang yang perlu kita bantu. Kita harus memiliki cinta kasih yang terlahir di dalam bahasa komunikasi sehari-hari, yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, tetapi senantiasa mengajak orang untuk sadar akan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, berbahasa dengan cinta kasih. Nah, selamat menghidupi cinta kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa di Jumat Ceria minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.